Suap bantuan sosial COVID-19 di Jabodetabek menyeret Menteri Sosial Nonaktif Juliari Batubara. Hukuman bagi pelaku tindak korupsi di tengah bencana dinilai perlu diperberat. Dalam program Sapa Indonesia Malam, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut pelaku dapat dijerat hukuman mati jika dilakukan saat kondisi tertentu. Pak Mahfud sempat bilang kalau ada perangkat hukum untuk hukuman mati bagi koruptor itu sudah ada. Tapi dari tadi Pak Firly menyampaikan dalam konferensi pers pasal yang dikenakan kepada Juliari Batubara adalah pasal 12A atau B atau pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor. Di situ paling banter pidananya adalah paling singkat 4 tahun, paling lama 20 tahun atau seumur hidup. Jadi gimana ini Pak tanggapannya Pak Mahfud? Kan kalau hukuman mati kan adanya di pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor ya? Iya, pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor menyebut seperti itu, hukumannya minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun. Itu kalau korupsi biasa. Apa korupsi biasa itu? Memperkaya diri sendiri atau korporasi atau orang lain dengan cara melawan hukum dan merugikan keuangan negara itu biasa. Tapi ada pasal 2 ayat 2, itu di Undang-Undang nomor 31 tahun 99. Betul. Kalau korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu bisa dijatuhi hukuman mati gitu. Tapi kalau Pak Firly menyatakan yang dikenakan adalah pasal 12A atau B atau pasal 11, berarti kan ini tidak ada pasal 2 Pak, tidak ada klausul untuk hukuman mati. Iya, nanti terserah KPK ya. Nanti kan terus berproses pendakwaan itu. Nanti kita lihat. Tetapi jelas ada perangkat hukum kalau dilakukan dalam keadaan tertentu. Nah, keadaan tertentu itu ada 4 yang menurut saya memang tidak secara langsung bisa diterapkan secara definitif terhadap kasus ini. Pertama, negara dalam keadaan bahaya. Nah, sekarang tidak ada negara dalam keadaan bahaya berdasar undang-undang. Yang kedua, sedang terjadi bencana alam nasional. Nah, sekarang ini pemerintah sedang menyatakan bencana non-alam. Nah, banyak orang mengatakan justru bencana non-alam COVID ini lebih besar dampaknya daripada bencana alam nasional. Lalu yang ketiga, negara dalam keadaan krisis ekonomi dan krisis moneter. Nah, sekarang negara ini sedang resesi. Saat ini sedang resesi. Cuma secara teknik yang dikatakan resesi itu memang tidak sama dengan krisis ekonomi. Resesi itu adalah manakala pertumbuhan pendapatan negara itu, pertumbuhan ekonomi kita minus 2 kuartal berturut-turut itu resesi namanya. Nah, tinggal kita sekarang mencari tafsirnya tentang ini. Mungkin Pak Firly sulit menemukan kaitan langsung antara dua syarat ini dengan apa yang terjadi pada Pak Juliari Batubara. Apakah bencana alam nasional ini lebih kecil dibandingkan dengan bencana COVID yang sudah ditetapkan juga oleh negara berdasar Perpres. Kemudian apakah krisis ekonomi dan krisis moneter ini sama dengan yang kita alami sekarang? Kalau secara ilmiah itu bisa ditemukan, tentu dakwaan tuntutan bisa dilakukan ke situ juga, dakwaan dan tuntutannya.